Tidak langsung ini adalah merupakan perintah Pak Jokowi. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita kedatangan tamu relawan Jokowi sebelumnya, yaitu Bapak Johnson Silitonga. Kita tahu pada 6 Juni 2023 kemarin, kami, Poros Prabowo Puan, telah mendeklarasikan menjadi Poros Prabowo Presiden. Dalam Poros Prabowo Presiden ini bergabung beberapa relawan besar, di antaranya relawan yang dibentuk dan dikomandoi oleh Bapak Johnson Silitonga ini. Pak Johnson, saya ingin bertanya ke Pak Johnson, bagaimana Pak Johnson bisa punya keinginan untuk bergabung ke Poros Prabowo Presiden? Kenapa Pak Johnson mendukung Prabowo sebagai presiden, bukan Ganjar? Ya baik, masih Mas Andi. Jadi secara tidak langsung ini adalah merupakan perintah Pak Jokowi. Karena dari beberapa peristiwa penting yang sudah dilakukan juga oleh berbagai relawan, seperti dari teman-teman yang sudah menyelenggarakan musyawarah rakyat, juga kita bisa melihat bahwa secara tegas Pak Jokowi menyampaikan bahwa tantangan yang akan menghadapi bangsa kita ini ke depan cukup besar tantangannya. Artinya bagaimana situasi global dan bagaimana kepastian pembangunan ini tetap berlanjut sebagaimana yang sudah diletakkan oleh pemerintah. Ini harus terus berkesinambungan, berlanjut supaya segera bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Sehingga sosok figur yang tepat untuk menghadapi berbagai tantangan ini itu sangat jelas dari syarat di beberapa peristiwa penting yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Sosok itu adalah Pak Prabowo. Apakah ada kaitannya Pak Johnson? Indikasi-indikasi terakhir kita lihat memang ada beberapa tokoh loyalis PDIP yang bertemu dan mendukung secara langsung kepada Prabowo Subianto. Bagaimana komentar Pak Johnson? Dan berapa besar kekuatan relawan yang Pak Johnson usung ini untuk mendukung Prabowo? Oh iya, sangat ini ya, cukup. Kalau belakangan ini kemarin kan tidak sedikit tokoh-tokoh besar yang kita juga tahu latar belakang partainya, yang secara terbuka berani menyampaikan bahwa Indonesia itu butuh pemimpin yang cerdas lah, yang kapasitas dan kualitasnya itu memang di atas rata-rata. Kenapa? Karena ya saya kira mereka itu juga bukan orang yang biasa-biasa saja ya, yang sudah berani menyatakan sikapnya itu. Contoh misalkan Bang Effendi Simbolon. Bang Effendi Simbolon itu tergolong orang yang cukup memiliki wawasan yang sangat luas. Lalu ada lagi ya termasuk Mas Gibran. Mas Gibran sendiri pun secara tidak langsung dengan dia bertemu dengan Prabowo beberapa waktu lalu yang di Solo itu, ikut dihadirkan oleh Mas Gibran, relawan Gibran, termasuk Budiman Sujatmiko gitu ya, termasuk Budiman Sujatmiko yang terakhir ini. Terus gimana Pak Johnson melihat Prabowo yang terakhir satu mobil dengan Pak Jokowi, dengan Ibu Negara, dengan Pak Erick gitu ya, di acara Pindad itu? Apa komentar Pak? Nah, itu juga lebih jelas lagi. Itu isyarat yang lebih jelas dan konkret. Artinya apa? Artinya jelas di situ
Prabowo yang mengemudikan pada saat kunjungan Presiden dengan Ibu Riana bersama Pak Jokowi ke Pindad ya. Di situ mereka mengendarai kendaraan, Pak Prabowo yang mengemudikan mobil, di sampingnya ada Pak Erik dan Pak Jokowi bersama Ibu Riana di belakang. Setelah itu mereka juga pasar gitu ya. Pasar menemui rakyat dan ikut secara tidak langsung di situ terlihat jelas bahwa Pak Jokowi. Jadi itu yang Pak Johnson anggap perintah dari Pak Jokowi untuk mendukung Prabowo, relawannya begitu. Iya, itu. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak Johnson, seberapa besar kira-kira relawan Jokowi ini yang ikut bergabung ke Prabowo? Karena kita tahu di lembaga survei tertentu, indikator kalau nggak salah, itu memberikan survei untuk relawan Jokowi ya. Pendukung Jokowi itu 100%, 40%-nya mendukung Pak Ganjar, 28% mendukung Pak Prabowo, dan 12 apa berapa belas persen itu mendukung Pak Anies. Menurut Pak Johnson gimana kondisi seperti itu? Iya, itulah makanya kira-kira bisa maksimal nggak dukungan relawan Jokowi? Saya kira pasti akan sangat maksimal. Kenapa? Karena seberapa persen? Saya perkirakan itu bisa mencapai 60% lebih. 60%? 60% lebih. Kenapa? Karena saya ini menjadi relawan Pak Jokowi itu bersama relawan lainnya yang terdaftar di tim pemenangan tim TKN, tim kampanye nasional. Itu saya kenal masing-masing mereka itu memiliki loyalitas dan idealisme yang tinggi. Artinya apa? Artinya justru malah kami melihat, relawan Jokowi ini melihat Pak Jokowi ini yang sudah sungguh-sungguh dengan sungguh-sungguh membangun bangsa ini bersama para pendukung partai koalisinya ini, ternyata malah sepertinya justru Pak Jokowi ini malah yang dirusak, nama baiknya ini, nama besarnya ini malah dirusak oleh partai-partai pendukungnya itu sendiri. Justru partai-partai maksudnya yang dirusak itu bagaimana? Kan kita tahu Pak Jokowi itu kader dari partai PDIP. Kenapa Pak Jokowi itu memilih untuk mendukung Pak Prabowo? Ya, apa alasannya? Iya wajar lah. Artinya kan kalau secara organisasi oke lah, Pak Jokowi ini bagian dari partai tertentu. Tapi secara manusiawi, Pak Jokowi ini kan juga kan punya naluri kemanusiaan. Bagaimana seorang harusnya kalau memang itu bagian dari partainya, ya dijaga dong. Kadernya dijaga, jangan dipermalukan. Hari ini silakan lihat di berbagai rekam jejak digital nggak bisa hilang ya. Coba lihat partai apa hari ini yang paling korup di era reformasi itu. Dan itu bagian yang mendukung Pak Jokowi. Artinya kalau mereka punya komitmen, punya integritas untuk mendukung nama baik dan jadi dengan kata lain Pak Jokowi kecewa dengan partai pendukungnya. Ya, secara tidak langsung. Kalau apa yang membuat kecewa selain masuk nominasi partai korupsi? Ya saya lihat juga di beberapa acara media elektronik yang disampaikan, contoh kemarin ya di acara Pak Luhut itu, waktu di acara Rosi kalau nggak salah ya, sempat dia menyampaikan secara tidak langsung bahwa ya walaupun bagaimana Pak Jokowi itu adalah seorang manusia, dia punya kehormatan yang perlu dijaga, harga dirinya karena dia seorang presiden ya, dilakukan sebagaimana mestinya lah, pantasnya. Artinya kan di situ juga sudah yang dimaksud Pak Luhut itu berkali-kali Ketua Umum PDIP menyatakan Jokowi itu sebagai petugas partai. Apa itu yang membuat kecewa Pak Jokowi sehingga Pak Jokowi hari ini mendukung? Saya lihat itu salah satu itu salah satunya. Karena apa ya? Karena seyogyanya kan seseorang itu kalau sudah
dia dilantik sebagai Pertanyaan saya sederhana Pak Johnson. Anda sebagai relawan ketika Pak Jokowi dikatakan sebagai petugas partai, apa komentar Anda? Sebagai relawannya Jokowi. ya tidak pantas lah. Lebih pantas dia sebagai petugas rakyat. Karena apa? Karena dia ketika dia sudah dilantik, dia sudah menjadi pemimpin semuanya. Dia menjadi presiden semuanya. Dia harus membawakan aspirasi semua golongan. Karena di koalisi itu juga bukan hanya PDIP saja. Semua berkontribusi dalam meletakkan blueprint pembangunan Indonesia ini ke depan. Jadi nggak bisa serta-merta. Dulu apa nama relawan Pak Johnson ya? Namanya apa relawannya? Saya itu terdaftar di TKN dengan nama Fokus Maker for Jokowi Ma'ruf Amin. Fokus Maker itu sayap Golkar ya? Sayap Golkar. Jadi sayap Golkar langsung mendukung Jokowi waktu itu? Iya. Nah, jadi saya kedatangan beberapa tamu beberapa hari sebelumnya, ada beberapa relawan Jokowi ya. Iya. Ada Semut Merah, ada Bara JP, ada Tegak Lurus, ada 10 sampai berapa belas itu relawan. Gimana komentarnya? Apa kita gabungin ke Poros Prabowo Presiden untuk memenangkan Prabowo, atau biar mereka berjalan sendiri? Menurut Pak Johnson gimana? Saya kira tanpa bergabung pun mereka tetap akan berjalan ya secara maksimal, karena alasan-alasan pertimbangan itu tadi yang saya sampaikan ya, soal kekecewaan, justru malah partai-partai pendukungnya yang lebih banyak melakukan masalah-masalah yang terkena masalah-masalah hukum. Jadi memang itu tadi, mereka itu memiliki idealisme yang kuat dengan melihat situasi fenomena itu. Mereka pasti kecewa dan mereka pasti dengan kesadaran dan tekad yang mereka miliki, pasti mereka akan signifikan memenangkan. Jadi mayoritas pendukung relawan Jokowi ini akan beralih dukungan ke Pak Prabowo ya? Iya, Jadi saya berterima kasih kepada rekan saya Pak Johnson, dari dulu pernah Ketua Umum Fokus Maker, sekarang masih ya? Masih. Sekarang masih Ketua Umum Fokus Maker, dan kita berharap Pak Johnson kita bisa kolaborasi, kita bekerja sama dalam rangka memenangkan Presiden Prabowo 2024 mendatang. Ya. Saya berharap juga banyak kepada Pak Johnson. Ini ada relawan-relawan Jokowi lain, ada Bara JP, ada Tegak Lurus, ada Semut Merah, ada yang lain-lain ingin bergabung dengan kita. Mari kita konsolidasi. Kemungkinan besar kita akan mempunyai titik fokus di Pulau Jawa, karena Jawa itu merupakan pemilih terbesar untuk Pilpres 2024. Kita maksimalkan Pak Jokowi bersama-sama. Saya semoga 2024 Pulau Jawa menjadi kemenangan untuk Prabowo sebagai presiden. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.